Halo semuanya, saya Kania Septavioni dengan NPM 23120111347 dengan dosen pengampu Ibu Siti Nuarsana, SHMH. Di video ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam filsafat hukum. Kita masuk ke dalam pengertian aliran-aliran filsafat hukum. Aliran filsafat hukum adalah berbagai pandangan atau pemikiran yang memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam memahami hakikat hukum, sumber hukum, tujuan hukum, dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam masyarakat. Aliran-aliran ini muncul sebagai respons terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai keadilan, moralitas, dan fungsi hukum dalam kehidupan sosial. Bentuk-bentuk aliran filsafat hukum. Yang pertama, aliran hukum alam. Aliran ini meyakini adanya hukum yang bersifat universal dan abadi, bersumber dari Tuhan, alam, atau akal budi manusia. Yang kedua, positivisme hukum. Aliran ini menekankan bahwa hukum adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan harus dipatuhi tanpa mengaitkan dengan moralitas. Yang ketiga, utilitarianisme. Aliran ini berpandangan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Yang keempat, mazhab sejarah. Aliran ini menekankan bahwa hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan jiwa bangsa. Yang kelima, aliran sosiologis jurisprudens. Aliran ini memandang hukum sebagai alat untuk mengatur dan mewujudkan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Yang keenam, aliran realisme hukum. Aliran ini fokus pada praktik hukum yang sebenarnya terjadi di pengadilan. Hukum tidak hanya apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan oleh hakim. Yang ketujuh, aliran hukum bebas. Aliran ini berpendapat bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menemukan hukum di luar undang-undang jika undang-undang tidak memberikan solusi yang adil untuk kasus konkret. Contoh aliran filsafat hukum. Yang pertama, contoh aliran hukum alam. Hukum yang tidak sesuai dengan nilai moral universal. Misalnya, hukum yang melegalkan perbudakan dianggap tidak sah menurut hukum alam. Yang kedua, contoh positivisme hukum. Undang-undang yang berlaku meskipun tampak tidak adil tetap dianggap sah selama dibuat sesuai prosedur hukum yang benar. Yang ketiga, contoh utilitarianisme. Sebuah kebijakan hukum dipertimbangkan sah jika dapat menurunkan angka kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, contoh mazhab sejarah. Hukum adat Indonesia seperti hukum waris adat tetap diakui karena merupakan hasil perkembangan sejarah masyarakat. Yang kelima, contoh aliran sosiologis jurisprudens. Undang-undang perlindungan konsumen yang dibuat untuk menyeimbangkan kekuatan antara produsen dan konsumen. Yang keenam, contoh aliran realisme hukum. Putusan hakim seringkali dipengaruhi oleh latar belakang pribadi dan kondisi sosial, bukan semata-mata oleh aturan-aturan tertulis. Yang ketujuh, contoh aliran hukum bebas. Putusan hakim yang mendasarkan pertimbangannya pada prinsip keadilan dan kepatutan meskipun tidak ada aturan hukum positif yang secara eksplisit mengatur kasus tersebut. Itu dia penjelasan dari saya mengenai aliran-aliran filsafat hukum. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.